Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemudahan kepada setiap hambanya dalam cara meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satunya yaitu dengan cara memperbanyak beristighfar. Namun tahukah Anda bahwa ternyata tidak setiap hamba yang beristighfar itu bisa diterima dan melebur setiap dosa-dosanya, karena ada beberapa golongan orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas 5 golongan orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asma Sejati yang dirahmati Allah, di antara tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak kepada setiap hambanya, salah satunya yaitu dengan memberi ampunan setiap kali seseorang mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia semuanya tidak ada yang sempurna, karena semuanya pasti pernah melakukan salah dan juga dosa. Namun beruntungnya apabila seseorang hamba melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menangguhkan setiap dosa hambanya selama 6-7 jam agar waktu tersebut bisa digunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara yang sangat mudah yaitu dengan mengucapkan kalimat istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan beristighfarlah atau memohon ampunanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 199. Dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan sebesar apapun dosa yang telah kita perbuat, karena sifat Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di dalam agama Islam ternyata ada sekelompok orang yang meski telah meminta ampun dan memperbanyak membaca istighfar, namun ternyata istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sampai 1000 kali setiap harinya. Berikut ini 5 golongan orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang pertama yaitu seseorang yang terus-menerus melakukan perselingkuhan dan juga perzinahan. Karena sejatinya perselingkuhan seringkali berujung pada sebuah perbuatan zina, dan lebih parahnya lagi tidak hanya sekedar memenuhi hasrat seksualnya saja, namun para pelaku ini rela menelantarkan anak istrinya dan bahkan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang pasangan. Adapun yang dimaksud dengan tertolak istighfarnya di sini yaitu jika ia terus-menerus melakukan zina sehingga meskipun ia bertaubat dan beristighfar dan sebanyak apapun istighfarnya yang ia baca, taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ia masih terus melakukan dosa tersebut.
Karena salah satu syarat diterima taubatnya seseorang yaitu jika ia mampu meninggalkan dosa tersebut secara total dan bermaksud untuk tidak melakukannya kembali. Sehingga tak heran meskipun lisannya terus-menerus mengucapkan istighfar, namun ia tidak meninggalkan perselingkuhan atau perbuatan zina tersebut, maka istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya apabila seseorang melakukan zina, maka imannya itu akan keluar dari dirinya seakan-akan di atas kepalanya terdapat gumpalan awan. Namun jika dia lepas dari zina tersebut, maka imannya itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian golongan yang kedua yaitu pemakan harta haram. Karena sebejat-bejatnya seorang pelaku zina, itu lebih bejat lagi seseorang yang gemar memakan harta haram atau harta milik orang lain. Karena harta yang didapatkan dari cara yang haram, di saat ia makan, maka makanan haram itu akan masuk ke dalam tubuh tertentu dan akan bercampur dengan darah, bahkan menjadi daging yang ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak heran jika seseorang yang terus-menerus memakan makanan yang dihasilkan dengan cara haram, maka meskipun ia bertaubat dan beristighfar, istighfarnya akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menasihati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau berkata, "Wahai Ali, barang siapa yang senang membaca Al-Quran, namun ia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan, dan ia tidak mengharamkan apa yang diharamkan, maka ia termasuk orang-orang yang munkar dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian golongan yang ketiga yaitu orang fakir yang sombong. Menurut Imam Nawawi rahimahullah, salah satu jenis manusia yang tidak akan diterima istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang yang fakir namun sombong. Karena kesombongan orang yang fakir, apakah itu dalam masalah harta ataupun ilmu, maka itu lebih buruk daripada kesombongan orang yang kaya harta. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, yang artinya bahwa ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang sudah tua lantas ia berzina, kedua orang miskin namun sombong, dan yang ketiga yaitu pemimpin yang suka menyebarkan kebohongan. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah. Kemudian yang keempat yaitu para pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya. Karena ketika seorang pemimpin berdusta kepada rakyatnya, maka sama saja ia telah membuat rakyatnya sengsara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa tidak seorang pun yang sangat diperhatikan gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini terkecuali pemimpin yang sudah mati, namun ia masih memberi kesengsaraan pada rakyatnya. Sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kelima yaitu seseorang yang berpakaian namun tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin bagi sebahagian orang merasa heran, bagaimana mungkin seseorang yang hanya karena tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam itu bisa menjadi penyebab ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita telaah secara mendalam, para ulama semuanya sudah sepakat bahwa menutup aurat menjadi salah satu tolak ukur keimanan seorang muslim. Dan hal ini berdasarkan salah satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Janganlah sekali-kali engkau memperlihatkan pahamu, dan janganlah kalian melihat paha orang yang hidup ataupun orang yang mati." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan yang lebih mirisnya lagi, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi kerap kali dinafikan oleh generasi muslim saat ini khususnya. Padahal pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya juga beliau sangat mengkhawatirkan fenomena mengumbar aurat yang marak saat ini,
karena menjadi salah satu tanda bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya bahwa tanda akhir zaman itu ada 4. Yang pertama yaitu Allah akan mengangkat keberkahan dari muka bumi ini, kemudian Allah akan mengangkat kasih sayang dari hati manusia, lalu Allah akan mengangkat keadilan dari para pemimpin, dan yang terakhir Allah akan mengangkat rasa malu dari para wanita. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 5 golongan orang yang ditolak istighfarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia masih terus-menerus melakukan dosa, karena salah satu syarat diterima taubatnya seseorang yaitu meninggalkan dosa tersebut dan bermaksud dalam hati untuk tidak pernah mengulanginya lagi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.